Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan diagram rancangan sistem data kecelakaan kerja. Langsung saja, berikut adalah daftar isi. Yang pertama yaitu diagram use case yang akan dijelaskan oleh psikolog Brilian Ayrovic. Lalu yang kedua, diagram activity yang akan dijelaskan oleh Alfianur Kusuma dan Muhammad Rizky Rakasiwi. Lalu yang ketiga ada sequence diagram yang akan dijelaskan oleh Rinaldi Hamzah. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu diagram use case. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasulullah Brilian Anurofik, NPM 522041134. Baik, di sini saya akan uh, menjelaskan dan juga menunjukkan hasil dari rancangan diagram use case dari soal yang telah diberikan. Oke, langsung saja kita masuk ke penjelasannya. Di sini terdapat 4 aktor, yaitu karyawan, pengawas, sekretaris, dan juga pimpinan. Nah, baik, langsung saja di sini ada use case submit formulir data kecelakaan kerja. Gunanya dari fungsi ini adalah untuk menyerahkan formulir yang sebelumnya sudah diisi oleh karyawan kepada pengawas. Lalu ada use case notifikasi data belum lengkap. Nah, gunanya di sini adalah untuk men-trigger suatu notifikasi saat data yang sudah disubmit oleh karyawan lalu sudah diperiksa oleh pengawas, namun ternyata datanya belum valid. Dan use case ini mengextend submit formulir data kecelakaan kerja karena notifikasi ini hanya akan muncul ketika misalkan karyawan sudah mensubmit. Baik. Lalu yang kedua ada periksa isian formulir data kecelakaan kerja. Use case ini berinteraksi langsung dengan pengawas dan tujuannya adalah untuk memeriksa atau mengecek validasi dari data yang sudah diisi oleh karyawan dan sudah diserahkan kepada pengawas. Nah, di sini ada use case serahkan isian formulir ke sekretaris. Gunanya untuk apa? Jadi ketika nanti misalkan data yang sudah dicek oleh pengawas, di sini pengawas bisa langsung menyerahkannya ke sekretaris. Lalu yang keempat ada use case backup laporan data kecelakaan kerja. Di sini fungsinya adalah supaya sekretaris ini bisa merekap laporan data kecelakaan kerja yang sudah diserahkan oleh pengawas. Lalu yang kedua ada use case cetak laporan data kerja, ini untuk mencetak semua laporan yang sudah direkap. Lalu yang ketiga adalah use case serahkan laporan data kecelakaan kerja kepada pimpinan. Tujuannya untuk menyerahkan laporan yang sudah direkap kepada pimpinan. Nah, di sini yang terakhir adalah pimpinan, yaitu dia langsung berinteraksi dengan use case lihat rekap laporan data pekerja. Jadi di sini fungsinya adalah untuk melihat semua data yang sudah direkap oleh sekretaris dan sudah diserahkan kepada pemimpin. Oke, lalu yang terakhir ada satu use case yang dimana use case ini dibutuhkan oleh hampir semua use case yang ada di sini, yaitu cek autentikasi. Gunanya untuk apa? Autentikasi ini sebenarnya sederhananya adalah login. Jadi ketika masing-masing aktor mengakses use case tersebut, mereka diwajibkan untuk sebelumnya login dulu. Jadi ketika nanti setiap kali user mengakses, dicek dulu apakah faktor ini sudah autentikasi atau belum untuk memberikan kejelasan atas wewenang yang bisa mereka lakukan. Baik, ya sekian dari saya. Mohon mungkin ada kurang lebihnya penjelasan atau mungkin ada yang kurang dipahami. Saya mohon maaf atas keterbatasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan yang kedua, yaitu diagram activity. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfian Nurkusuma, NPM 52204113888. Langsung saja ke penjelasan diagram activity. Apa itu diagram activity? Diagram activity yaitu diagram yang dapat memodelkan proses-proses terjadi pada suatu sistem. Runtunan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Nah, berikut adalah diagram activity karyawan kecelakaan kerja. Yang pertama, karyawan melakukan login. Setelah itu, sistem menampilkan homepage kecelakaan kerja. Yang selanjutnya, karyawan melakukan input laporan. Setelah itu, sistem menampilkan forum kecelakaan kerja. Nah, habis itu, karyawan memasukkan data kecelakaan kerja yang akan diproses oleh sistem menampilkan data kecelakaan kerja. Setelah itu, selesai. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Raka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Rakasiwi dengan NPM 52204111396. Saya di sini akan menjelaskan tentang diagram activity dari petugas kecelakaan kerja. Dan di sini saya melanjutkan dari penjelasan teman saya yang sebelumnya. Pertama, petugas akan melakukan login. Lalu sistem akan menampilkan homepage. Di homepage akan ada banyak pilihan. Lalu petugas memilih untuk mengatur data karyawan. Setelah itu sistem akan menampilkan data laporan kecelakaan kerja karyawan. Petugas tinggal memilih karyawan mana yang akan dituju. Lalu pilih input data perbaikan. Sistem akan menampilkan lagi form perbaikan kecelakaan kerja. Lalu masukkan data perbaikan tersebut. Jika data yang dimasukkan itu tidak sesuai, maka akan kembali kepada form perbaikan kecelakaan kerja sebelumnya. Jika data yang dimasukkan sudah benar, sistem akan menampilkan data kecelakaan kerja tersebut. Selanjutnya, ada diagram activity petugas, sekretaris, dan pimpinan kecelakaan kerja. Di diagram ini akan menampilkan bagaimana sistem untuk bagian sekretaris dan pimpinan. Yang pertama, user akan melakukan login. Lalu sistem seperti biasa menampilkan homepage. Di homepage, user memilih menu laporan. Setelah itu, sistem akan menampilkan data request laporan. User memilih cetak untuk mencetak laporan. Lalu, sistem akan mencetak laporan tersebut. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rinaldi Hamzah, saya perwakilan dari kelompok 1 dan NPM saya adalah 52204111342. Baiklah teman-teman, saya di sini bakalan menjelaskan bagaimana sebuah sistem itu bekerja. Bagaimana sebuah sistem bekerja yang telah dibuat oleh suatu perusahaan ataupun sebuah pabrik untuk karyawannya yang mengalami kecelakaan dalam sebuah pekerjaan. Saya di sini membahas ini di dalam sebuah diagram sequence. Dalam diagram sequence ini, dia seorang karyawan tersebut bakalan melakukan sebuah login, dan setelah dia login, dia bakalan mendapatkan sebuah formulir, dan setelah dia mendapatkan formulir tersebut, dia harus mengisi formulir tersebut secara lengkap.
Dan apabila formulir tersebut sudah lengkap, dia harus mengirimkan formulir tersebut ke dalam sistem tersebut, dan sistem tersebut bakal memeriksa formulir tersebut apakah sudah lengkap, dan apabila formulir tersebut belum di-approve ataupun belum disetujui oleh sistem tersebut, maka formulir tersebut bakalan kembali lagi ke seorang karyawan yang mengalami kecelakaan ini untuk diisi untuk kedua kalinya, untuk menganalisa apa yang belum dia lengkapi. Setelah dia lengkapi, maka dia mengirimkan lagi, dan di sini terjadi perekapan data untuk kedua kalinya yang dilakukan oleh sistem yang telah dibangun tersebut. Dan setelah itu, apabila semuanya telah berjalan sesuai dengan sistem yang telah dilakukan, maka karyawan tersebut bisa melihat laporan tersebut, bisa melihat laporan hasil. Apabila karyawan tersebut telah mendapatkan laporan hasil, maka artinya itu formulir yang diajukan oleh karyawan tersebut telah disetujui oleh sistem. Dan apabila sudah disetujui oleh sistem, maka ini artinya sudah selesai. Dan setelah itu karyawan tersebut bisa mencetak